Hai guys, masih ingat gak nih dengan Airin? Ya, kali ini saya akan mengajak kalian mengikuti kelanjutan dari kisah Airin di film horor Indonesia berjudul Hantu Jeruk Purut Reborn 2017. Bagi kalian yang belum nonton film pertamanya, silahkan cek di link kolom deskripsi ya, biar makin paham. Oke, tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke, scene diawali di TPU Jeruk Purut. Salah satu kuburan ada yang gerak-gerak. Ternyata hantu kepala buntung bangkit lagi. Film pun dimulai. Scene pindah ke Jenny yang harus menerima kenyataan bahwa ayahnya udah meninggal. Di pemakaman, tiba-tiba Reno kebelet pipis. Udah tahan aja dulu, atau kalau pipis di belakang pohon tuh, cowok kan gampang. Reno menuruti saran Farah untuk kencing di bawah pohon. Reno kembali bertepatan dengan upacara pemakaman yang telah usai. Semua pengiring jenazah pulang, namun tidak dengan adiknya Jenny bernama Dennis. Aku janji, aku bakal jagain Kak Jen dan juga Mama. Tiba-tiba ada bola gelundung menghampiri Dennis. Malamnya diadakan tahlilan di rumah Jenny. Pak Ustadz menjelaskan agar kita selalu mengingat kematian, supaya kalau pada saatnya nanti kita tidak merasa berat dengan dunia yang fana ini. Di sisi lain, Jenny masih meratapi foto ayahnya. Si Mama memperingatkan sekarang saatnya mereka melupakan ayahnya dan harus kerja keras karena sudah tidak ada kepala keluarga. Mendingan sekarang kamu cuci itu piring-piring dan gelas-gelas yang kotor. Dennis yang mengetahui mamanya marah-marah membela Jenny. Maksud aku, walaupun Kak Jenny anak tiri Mama, tapi gak seharusnya Mama kayak gitu sama dia. Dennis tidur. Tiba-tiba bola itu datang lagi. Di sisi lain, Farah mandi kumkum. Ia pun ditenggelamkan tangan iseng. Reno yang menyetir sendirian juga tak lepas dari teror. Ia turun dan ditelepon Farah. Ada yang mau nenggelamin gue di dalam beta, padahal gak ada siapa-siapa. Gila kan? Reno menganggap Farah hanya mimpi karena ketiduran di kamar mandi. Secara sepihak, Reno memutuskan teleponnya. Ia masuk ke mobil namun gak bisa di starter. Reno pun turun untuk ngecek mesin. Tiba-tiba bola menghampirinya. Reno gak peduli dan masuk mobil. Beruntung mobilnya bisa nyala. Paginya, mamanya Jenny membereskan baju-baju suaminya untuk diberikan ke orang lain. Jenny mengambil salah satu baju ayahnya dan menyatakan bahwa ia tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Kenapa sih kamu belum bisa menganggap Mama? Nerima Mama? Hah? Tiba-tiba Jenny kerasukan. Mamanya yang gak terima malah menamparnya. Kak Jenny ini Mama, Kak ini Mama Kak. Sadar akan kesalahannya, Jenny berlutut di hadapan si Mama. Disinilah ia melihat sebuah kotak. Scene pindah ke Reno yang mencoba menenangkan Jenny. Dennis yang melihat hal ini pun merasa iri. Makanya cari pacar, biar ada yang merhatiin. Farah dan Reno cerita jika mereka juga mengalami hal aneh. Tiba-tiba lampu berkedip dan hantu kepala buntung lewat. Mereka searching tentang hantu kepala buntung dan menduga bahwa kejadian ini dikarenakan karena waktu itu gue kencing di bawah pohon di pemakaman itu ya. What? Reno melanjutkan searching dan menemukan blog yang ditulis Airin di Hantu Jeruk Purut 2006. Enggak, gue gak mau mati juga kayak teman-temannya Airin. Mereka sepakat mau ke rumah Airin, namun Dennis gak mau ikut. Dengan mobil Reno, mereka berangkat. Gak pakai lama, mereka udah sampai di rumah Airin. Salah alamat gak lo? Kok kayak serem banget gini sih rumahnya? Jenny melihat orang dan mengejarnya. Mereka mengetuk-ngetuk pintu, namun gak ada jawaban.
Farah yang ketakutan pun minta pulang terus. Ayo dong, kita pulang aja yuk. Lama banget sih jadi orang. Tak mau menyerah, Jenny mengintip. Tiba-tiba mereka pun bergegas pulang. Disinilah Airin muncul. Mereka to the point mau minta bantuan karena diteror hantu kepala buntung. Kita butuh bantuan lo, Airin. Cuman lo yang tahu soal hantu jeruk purut. Namun Airin dengan penampilan compang-campingnya malah mengusir mereka. Airin tampak ketakutan dan langsung masuk rumah. Gua gak mau inget itu lagi. Melihat keadaan Airin, Jenny meninggalkan nomor telepon. Barangkali Airin mau berubah pikiran. Lo semua gak boleh pergi. Lo semua bisa mati. Dennis habis olahraga. Ia menaruh bola dan mengambil minum. Tiba-tiba bolanya menghampiri Dennis. Dennis lari dan bertemu mamanya. Ia cerita pengalamannya, namun yang pasti si mama nggak percaya. Ma, aku gak mau ada ma, aku beneran tadi tuh. Scene flashback ketika Dennis yang masih bayi nangis terus. Si papa memberikan kotak peninggalan buyutnya. Kamu tempelin ke Dennis, dia pasti gak akan rewel lagi. Reno berniat mau ke TPU Jeruk Purut untuk meminta maaf ke pohon yang habis ia pipisin. Lagi-lagi Farah mengeluh besok saja ke TPU Jeruk Purutnya. Bahkan ia memaksa mau diturunin. Yaudah. Gue turunin lo di depan ya. Reno dan Jenny sampai di TPU Jeruk Purut. Sebelum masuk, Reno lupa di pohon mana ia kencing. Cuman aku yakin kok bisa nemuin pohon itu. Mereka langsung masuk ke TPU dan sampai di makam ayahnya Jenny. Jenny kangen banget sama papa. Perjalanan dilanjutkan dan Reno semakin bingung. Mereka menemukan sumur. Reno yang penasaran pun melihatnya. Ternyata isinya adalah air darah. Farah baru sampai rumah. Ia sibuk dengan cincinnya hingga didatangi bola gelundung. Hantu itu udah nggak ngejar. Jenny menyarankan agar besok saja pencarian dilanjutkan karena ia sudah merasa capek habis keliling TPU. Dennis sibuk nelpon kakaknya, namun nomornya nggak aktif. Tiba-tiba ia melihat ada mata menyala di balik semak-semak. Reno dan Jenny berhenti sejenak. Tentu saja kepala melayang sudah menunggu. Ternyata itu adalah Pak Ustadz. Kebetulan beliau habis pulang pengajian dan melihat Reno dan Jenny main ke kuburan. Ada apa kalian malam-malam bermain di kuburan? Iya Pak Ustadz, tapi kita kuburan ini bukan main-main Pak Ustadz. Apapun alasan kalian, Mereka segera keluar dan menuju mobil. Jenny menerima telepon bahwa Farah meninggal. mereka naik mobil dan langsung melihat jenazah Farah di rumah sakit. Sebelum pergi, Jenny melihat ada cincin di tangan Farah. Kembalikan cincin itu. Airin tidur. Ia terbangun oleh berita yang menyebutkan kematian Farah. Airin pun teringat dengan kata-kata terakhir Farah. Harusnya dia mau bantuin kita. Masa dia mau sih kita kayak teman-temannya? Airin kembali meneruskan blognya, namun ada bayangan hitam menghampirinya. Jenny menunjukkan cincin yang ia temukan di genggaman Farah kepada Reno. Cincin itu yang membuat hantu pastor itu marah dan mengejar kalian. Mamanya Farah yang mendengar mereka ngomongin hal-hal gaib pun langsung marah-marah. Pokoknya mulai sekarang kalian berhenti ngomongin hal-hal gaib, apalagi percaya sama bisnis. Airin cerita jika cincin itu milik si pastor kepala buntung dan jumlahnya sepasang serta hanya dimiliki oleh keturunan si pastor. Berarti para keturunan hantu pastor itu. Adapun langkah selanjutnya yang harus mereka tempuh adalah Kalian harus nemuin pasangan cincin ini.
Reno dan Jenny mau ke rumah Farah untuk mencari cincin yang sepasang lagi. Namun Irene gak mau ikut campur terlalu jauh. Farah teringat dengan kotak yang ada di kamar mamanya. Dengan mudah ia menemukan kotak itu. Namun ketika mau dibuka ternyata kosong. Reno sadar bahwa cincin yang ditemukan Jenny berukuran kecil dan pasti dimiliki seorang perempuan. Dan jangan-jangan cincin satunya lagi punya laki-laki, Jen. Jangan-jangan cincin satu lagi masih di jarinya papa, Ren. Untuk memastikannya, mereka ke kuburan papanya Jenny dan menggalinya kembali. Mereka membuka kain kafannya dan ternyata nggak ada cincin yang melingkar di jarinya. Mereka pun disambut anjing si pastur. Mamanya Jenny konsultasi tentang keadaan Jenny yang suka dengan hal-hal goib semenjak ditinggal ayahnya meninggal. Saya akan datangi Jenny dan bicara dengan dia. Irene tidur. Ia teringat dengan dua sahabatnya terdahulu, yaitu Nadine dan Cesa. Irene pun bertekad mau menghentikan teror hantu kepala buntung agar tidak menghancurkan hidup orang lain lagi. Jenny datang ke kamar mamanya. Mau cari ini. Jenny pun menganggap si mama adalah keturunan si pastur dan terjadi perebutan kotak itu. Jenny pergi. Ia bertemu Dennis dan melihat ada cincin di tangan Dennis. Semenjak aku pakai cincin ini, aura kegantengan aku tuh langsung meledak. Jenny langsung merebut cincinnya. Mama mereka yang mendengar keributan pun datang. Si mama cerita jika cincin itu adalah warisan dari suaminya. Berarti yang keturunan hantu pastor apa? Dennis masuk kamar. Tiba-tiba bola itu datang lagi. Dennis ke kamarnya Jenny dan langsung menyerang kakaknya itu. Jenny berhasil kabur, tapi ia sudah terkepung. Beruntung Reno datang. Jenny lari. Mereka mau kabur. Dennis yang udah sadar pun ikut kabur. Namun mereka kedatangan anjing si pastur. Irene datang diikuti dengan hantu si pastur. Mereka berdoa bersama. Otomatis si hantu menghilang. Irene pun segera mengajak mereka menyelesaikan masalah itu. Kita harus kubur kepala itu. Mumpung hantu itu masih lemah. Mamanya Jenny cerita, dulu suaminya pernah berkata jika ada seorang laki-laki yang menyukai pelayan pastur. Laki-laki itu melamar si pelayan dengan sepasang cincin itu. Namun lamarannya ditolak karena laki-laki itu sudah beristri. Laki-laki itu nggak terima dan mau memperkaos pelayan si pastur. Namun kelakuan bejat ini ketahuan si pastur. Hingga laki-laki itu membunuh si pastur dan pelayannya. Untuk menyembunyikan kejahatannya, laki-laki itu menyamar sebagai pastur palsu. Namun ada warga yang mengetahui hal ini, sehingga pastur palsu itu dihukum dengan cara dipenggal. Adapun ayahnya Jenny bukan keturunan dari si pastur palsu, namun keturunan dari perempuan yang dibunuh si pastur palsu. Singkat cerita, Reno, Jenny, dan Irene sampai di TPU Jeruk Borot. Mereka langsung melakukan penelusuran dan berhasil menemukan kuburan si pastur palsu. Reno langsung menggali kuburan itu. Aku yakin kalau kita kubur ini, kalian bakalan lepas dari terornya. Teror pun berlanjut ketika Jenny mau menguburkan kepala pastur palsu. Reno mengubur kotak cincinnya dan mereka langsung kabur. Jenny cepetan. Di dalam mobil, kepala pastur palsu dan kotak cincinnya kembali lagi. Beruntung mereka selamat, namun Irene kerasukan. Irene,
Pak Ustadz yang kebetulan lewat pun menolong mereka. Jenny konsultasi dengan Pak Ustadz bahwa mereka udah menguburkan kepala si pastor palsu beserta cincinnya. Tapi mengapa mereka masih diteror? Apa kalian telah memakamkan kepalanya ke tempat yang benar? Bersama Pak Ustadz, mereka kembali masuk ke TPU Jeruk Purut. Pak Ustadz dan Reno menghalangi si hantu, sedangkan Airin dan Jenny bertugas menguburkan kembali kepala dan cincin si pastor palsu. Hantu si pastor hilang. Pak Ustadz dan Reno pun berpencar mencari Airin dan Jenny. Airin dan Jenny masih dalam misi mencari kuburan si pastor palsu. Tiba-tiba mereka terjebak di alam lain dan kebingungan sendiri. Reno bertemu lagi dengan Pak Ustadz. Mereka pun diserang habis-habisan oleh hantu kepala buntung. Pencarian dilanjutkan, namun hasilnya nihil. Airin dan Jenny menemukan seorang ciwi yang menangis. Mereka menghampirinya. Tiba-tiba mereka mendengar suara Pak Ustadz dan Reno. Mereka saling memanggil, namun tidak saling mendengar. Pak Ustadz, tolong! Mereka dibawa ke alam lain. Pak Ustadz berhasil menemukan kuburan si pastor palsu. Beruntung, kuburan itu terbuka dan Jenny berhasil keluar. Scene flashback ketika mau keluar, Airin bertemu Nadine yang sama-sama terjebak di dunia lain tersebut. Airin pun memilih menolong Nadine daripada menyelamatkan dirinya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di ending, Jenny berziarah ke makam ayahnya. Dua orang muda-mudi ke TPU Jeruk Purut berniat mau pacaran. Mereka menemukan kotak cincin si pastor palsu. Film pun berakhir. Oke, belum ada penilaian dari IMDb untuk film ini. Untuk rating versi saya beri nilai 6,8. Sampai di sini rangkum film Hantu Jeruk Purut Reborn 2017 dan see you next video.